Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang di channel Mister Manusia. Kali ini saya akan mengulas gerinda cordless dari Chronix dengan tipe 8901K. Gerinda ini sedikit berbeda dengan gerinda yang umum di Indonesia. Nah, di sini ada spek singkatnya, motornya brushless, kemudian switchnya pakai tipe lockable, soft start fitur, ergonomic soft grip, anti-restart function, baterai capacity indicator, tool free adjustment and protective hood, 2 peak baterai 4Ah, kemudian 1 buah charger fast charger. Oke, kita buka aja. Jadi selain dibungkus pakai kardus seperti ini, kemudian di dalamnya ada koper. Kopernya macam ini ya. Koper seperti ini artinya enak jika kita bawa kemana-mana, aman. Kita langsung buka saja. Di dalamnya kita akan mendapatkan 2 buah baterai. Ini 4Ah dengan tipe 8991 sama. Baterai ini slotnya beda yang ada di Indonesia ya, kebanyakan. Ini saya belum menemukan persamaan dari slot ini. Jadi slot ini khusus untuk Chronix dengan varian yang pertama seperti ini. Ada 2 buah biji ya, sama-sama 4Ah. Kemudian dapat buku petunjuk seperti ini. Kemudian ada cover blade. Cover blade-nya ini enak ya. Enaknya itu sudah quick release. Beda dengan gerinda-gerinda yang umum di Indonesia. Kemudian ada charger. Chargernya build quality-nya mantap nih. Speknya di sini 2,2 ampere. Jadi ya sekitar 40 watt lebih sih. Mungkin 22 volt 22 kali 22 kan ya. Itu ya 44 watt. Terus dapat kunci pembuka untuk mata gerinda. Kokoh ini ya, tebel. Sama dapat yang terakhir mesinnya. Mesinnya kayak gini. Ini kalau dilihat build quality-nya sih oke ya. Halus. Kemudian finishingnya juga mantap. Mirip-mirip sama DCA sih kalau menurut saya ya. Karena warnanya begini malah kayak dongcengnya ya. Untuk kelasnya sendiri memang Chronix ini di kelasnya DCA medium sama di kelasnya Inco total gitu ya. Speknya singkat seperti ini. RPM-nya sampai 8500 nanti kita tes. Kemudian diameter wheel-nya ini adalah 115 atau 5 in dan spindle-nya ini kok spindle sih namanya? Arbornya ya, arbornya itu M14. Jadi bukan M10 tapi M14. Beda dengan gerinda yang umum di Indonesia. Seperti ini. Oke. Kita singkirkan dulu. Kalau teman-teman perhatikan di bagian sini, ini terdapat tempat penyimpanan mata gerinda nih. Ada penguncinya juga. Jadi cukup praktis ya. Kalau kita mau simpan mata gerinda gitu, nggak takut hilang gitu, nggak takut berantakan. Misalkan kita taruh di sini nih, terus kita kunci. Mantap ya. Jarang-jarang nih, jujur saya baru lihat ini sih. Ada koper dengan fitur tempat penyimpanan mata gerinda seperti ini. Oh iya nih, kalau ternyata ya, ini setelah saya perhatikan tadi paket yang saya terima ini nggak disertakan handle nih. Handle-nya nggak ada. Harusnya ada handle-nya kan ya. Sesuai dengan yang di foto, harusnya ada handle-nya ini. Tapi di paket yang saya terima ini nggak ada. Nah, gimana jika mengalami hal seperti ini? Teman-teman nggak usah khawatir, bisa langsung menghubungi officialnya atau tempat di mana teman-teman beli, misalkan di Tokopedia atau di Shopee. Silahkan chat saja ke adminnya, nanti akan dibantu sama admin karena Chronix ini ada garansinya gitu. Distributornya menjamin garansinya dengan aman.
Yang penting sertakan saja video unboxing. Jadi kalau teman-teman beli saat unboxing itu silahkan divideokan. Nanti jika ternyata ada yang kurang atau yang bagaimana gitu, kita bisa komplain langsung dan bisa ditangani langsung sama adminnya. Untuk pemasangan blade covernya ini sendiri, ini enak banget ya. Tinggal kita masukkan ke sini, kemudian kita kunci tanpa perlu pakai obeng. Enak kan? Dan blade covernya ini tebal ya, nggak kaleng-kaleng ini. Bisa kita lihat tebalnya berapa. Bentar saya zerokan dulu. Tebalnya itu 170 mili. Oh, maaf, 160 mili. Ini tebal banget dan kokoh gitu. Ini yang saya suka nih, jujur saja, fitur quick release-nya nih ya. Karena saya tipe orang yang pakai gerinda itu pasti wajib pakai cover blade seperti ini. Karena untuk menjaga keamanan ya, nggak berani saya pakai gerinda tanpa cover blade seperti ini. Jadi enak untuk rubah-rubah posisi gitu. Misalkan untuk potong besi, maka kan bentuknya kayak gini. Untuk potong keramik, kita posisikan pakai ke arah kanan ya blade-nya seperti ini. Mantap nih. Untuk mata gerindanya sendiri, ini ukurannya adalah asnya ya, as tengahnya itu M14. M14 itu artinya ...21 mili. Beda dengan mata gerinda yang ukuran 4 in. 4 in itu dalemannya itu 16 ya, 16 mili. Beda. Apakah ini bisa dipasang di sini? Masuk, tapi nggak akan nyaman dikunci pakai ini ya. Pasti nggak akan center gitu. Lalu apa kelebihannya mata gerinda yang 5 in dibanding yang 4 in? Selisih ya, selisih sekitar beberapa mili itu. Tentu saja dengan mata gerinda yang lebih besar, kita akan mendapatkan potongan yang lebih luas juga. Karena kalau kita pakai mata gerinda ini yang 4 in gitu misalkan, maksimal potongnya itu hanya berapa ya? Sebentar saya ukur dulu. Hanya sekitar 1,3 cm saja. Sementara kalau pakai mata gerinda yang 5 in akan mendapatkan potongan yang lebih dalam, yaitu sampai 28 mili atau 2 cm setengah lah kurang lebih. Jadi selisih hampir 1 cm gitu ya. Cukup oke kan? Terus satu lagi ya teman-teman, kalau teman-teman berani, teman-teman bisa pasang mata gerinda dengan ukuran 7 in seperti ini. Ini arbornya sama, bisa kita pasang langsung seperti ini. Tapi tentu saja akan sangat mengerikan sekali. Mantap ya. 7 in men, ini ukurannya nih 180 cm, 180 mili maaf. Oke, pertama kita uji dulu untuk speednya, nanti sampai berapa RPM. Kalau di speknya tadi, ini sampai 8500 ya. Nanti kita tes apakah akan sampai 8500 atau paling tidak di atas 8000. Oke, speednya 8370 rpm. Ini sudah sangat mendekati dengan spek yang tertulis di sini. Mantap ya. Ini menurut saya ya, gerinda ini bodinya bagian depan ini cukup kecil. Artinya digenggam pakai satu tangan itu udah nyaman banget. Nggak nyangka saya kira bodinya akan gede. Kan ini pakai M14 soalnya ya, standar dari Eropa sama Amerika. Tapi ternyata bodi bagian depan tuh kecil. Sangat cocok, tangan saya nggak begitu gede, jadinya kalau pegang ini nyaman aja gitu. Bahkan ini lebih kecil daripada gerinda-gerinda generik yang modelnya mirip seperti ini, atau bahkan gerinda dari Inco, dari DCA. Ini jauh lebih kecil, jadi dipegang seperti ini nyaman, enak banget. Karena ini cukup kecil, saya penasaran dengan beratnya. Yuk kita timbang berapa bobotnya.
eh, tepat di 2,2 kilo lah ya, kurang 1 gram. Cukup ringan ini. Ketika dipegang itu mantap tapi ringan gitu loh. Enak sih menurut saya. Kalau menurut saya ini untuk teman-teman yang pengen nyari gerinda dengan kualitas oke, tapi harganya masuk akal, Ronix bisa jadi pilihan. Oke, sekarang langsung kita uji aja. Nanti saya akan uji untuk potong baja ringan, untuk potong-potong lah pokoknya ya. Terus sama untuk menggrinder maksudnya, pakai mata ini dari Ronix juga. Nanti kita lihat. Saya sebetulnya penasaran banget pengen potong pakai mata ukuran 7 in. Tapi kayaknya saya takut nih. Takut kalau ternyata nanti malah berbahaya ya. Karena saya nggak punya cover yang 7 ini. Kalau teman-teman ada saran yang jual cover gerinda ukuran 7 in, boleh nanti silahkan share di kolom komentar ya. Saya mau beli biar nanti gerinda-gerinda kayak gini tuh bisa pakai mata yang 7 in, terutama ya Ronix ini. Pertama ini saya potong baja ringan dan saya sengaja potongnya dari sisi dalam biar kelihatan kalau mata cutting wheel 5 in itu jangkauannya lebih jauh. Berikutnya ada besi hulu ukuran 4x2, walaupun tidak sebesar baja ringan tapi besinya ini lebih keras ya karena ketebalan 2 mili. Selanjutnya besi beton ukuran 16 mili. Ini besinya tebal banget, keras. Jadi motongnya pun juga nggak boleh dipaksa ya. Nanti kalau dipaksa khawatirnya cutting wheelnya malah pecah dan bisa membuat aksiden atau kecelakaan. Naudzubillah. Jadi potongnya memang saya nggak neken banget. Saya tekannya pelan-pelan gitu. Kita ikuti alurnya. Nanti kalau saya tekannya lebih keras lagi, betul-betul bahaya, bisa pecah. Nah, di sini saya mencoba untuk menggrinding kapak. Jadi bilahnya karena sering dipakai jadi agak rusak gitu. Jadi saya grinding, saya tajemin lagi dan ini enak banget. Nyaman ya karena tadi digenggam itu pas di tangan, nggak kegedean. Nah, setelah pemakaian tadi beberapa saat, suhunya cenderung rendah ya, hanya 37 derajat. Untuk baterainya sendiri di 36 derajat, jadi malah nggak panas men. Kalau headnya ini pasti panas nih. Hanya 37 derajat yang boning. Mantap ya. Mungkin karena pakainya juga nggak begitu lama sih ya. Nah, untuk chargernya sendiri di sini tertampil 54 watt. Jadi cukup cepat. Kalau kalau mesin-mesin generik itu paling banter di 20 watt. Ini chargernya karena ini termasuk fast charging, jadinya di 54 watt. Mantap. Untuk chargernya sendiri ya, kalau teman-teman perhatikan tuh di bagian sini bahkan diberi petunjuk jarak antara kedua lubang ini, lubang untuk attachment ke tembok gitu. Ini dikasih jarak 50 mili. Enak ya. Jadi kita nggak perlu ngukur-ngukur manual, di sini sudah ada keterangannya. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Hasilnya menurut saya memuaskan. Untuk harganya worth it lah ya. Karena gerinda ini bukan gerinda generik, artinya kualitasnya itu memang jauh di atas generik. Ini kalau kata distributornya sih ya, ini memang target pasarnya di mid rank. Bukan di level atas, juga bukan di level bawah, tapi level tengah gitu.
Level tengah ini artinya sudah cukup oke untuk profesional, untuk kerja berat gitu udah cukup oke. Tapi juga harganya nggak terlalu mahal. Kalau teman-teman beli langsung sekelas di Watt, kemudian Makita dan lain-lain, itu paling nggak untuk gerinda satu paket gini pasti harganya udah di atas 5 juta kan. Ini masih sangat terjangkau. Menurut saya harganya masuk akal untuk kualitas yang diberikan, juga pelayanan garansinya. Untuk garansi lebih lanjut bisa teman-teman cek nanti di officialnya, nanti linknya saya taruh di deskripsi ya. Terima kasih telah nonton video ini dari awal sampai akhir. Insya Allah kita jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.